wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari peramalan pendapatan harian toko beras Desa Yogi berdasarkan data Januari 2024. A few moments later. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Ceria dan Ria Palina, dan teman-teman saya yaitu Intan Nurpadila, Marisa Alia Rizkiani, Syara Syarapina, dan Fania Grahita Levina. Slide selanjutnya yaitu pendapatan toko beras Desa Yogi. Peramalan pendapatan harian toko beras Desa Yogi berdasarkan data pada bulan Januari tahun 2024. Tujuan kami menganalisis data ini yaitu untuk meramalkan pendapatan periode mendatang menggunakan data primer dari hasil observasi ke lapangan. Selanjutnya adalah dokumentasi yang kami ambil pada saat kami sedang melakukan observasi ke lapangan. Pada slide selanjutnya yaitu ada pembagian tugas. Pada menganalisis data, yang pertama itu ada Syara Syarapina. Tugas yang ia kerjakan adalah tren metode semi rata-rata. Yang kedua adalah Ceria dan Ria Palina. Tugas yang ia kerjakan adalah tren metode kuadrat terkecil. Yang ketiga ada Marisa Alia Rizkiani. Tugas yang ia kerjakan adalah tren kuadratis. Yang keempat ada Fania Grahita Levina. Tugas yang ia kerjakan adalah tren eksponensial. Yang kelima ada Intan Nurpadila. Tugas yang ia kerjakan adalah menganalisis metode tren terbaik. Selanjutnya ada pembuatan tugas video. Yang pertama, Syara Syarapina, tugas yang ia kerjakan adalah menyusun PowerPoint Tools slide 10 sampai 18. Yang kedua, Ceria dan Ria Palina mempresentasikan slide 1 sampai slide 7. Yang ketiga, Marisa Alia Rizkiani, tugas yang ia kerjakan adalah editing. Yang keempat ada Fania Grahita Levina. Tugas yang ia kerjakan mempresentasikan slide 8 sampai slide 12. Lalu yang terakhir ada Intan Nurpadila. Tugas yang ia kerjakan adalah menyusun PowerPoint Tools slide 1 sampai slide 5 dan mempresentasikan slide 13 sampai dengan selesai. Selanjutnya ada metode riset. Metode riset yang kami dapatkan pada toko beras Desa Yogi yaitu bertempat di Jalan Manunggal 7, KRS Palumbonsari, Karawang Timur. Kami melakukan observasi pada tanggal 14 Maret tahun 2024. Kami memilih menganalisis pada bulan Januari karena pada saat itu sudah ada pembukuannya. Tren yang kami gunakan adalah metode tren semi rata-rata dan variasi musim rata-rata sederhana. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur atau langkah-langkah yang kami kerjakan. Yang pertama yaitu observasi ke lapangan. Yang kedua, melakukan penyajian data. Yang ketiga, menganalisis data. Lalu yang keempat yaitu membuat PowerPoint dan membuat video. Berikut adalah diagram garis pendapatan pada toko beras Desa Yogi. Pada diagram berikut terlihat relatif stabil tetapi terdapat variasi. Pada awal bulan persentasinya relatif rendah, namun pada akhir bulan relatif tinggi dikarenakan pada akhir bulan waktu di mana orang-orang melakukan belanja kebutuhan bulanan. Lalu berikut adalah tabel metode tren semi rata-rata. Pada data 30 hari ini dibagi menjadi dua kelompok. Pada kelompok 1 nilai tengahnya terdapat pada tanggal 8 Januari. Lalu pada kelompok 2 terdapat pada tanggal 23. Lalu nilai rata-rata pada kelompok 1 yaitu 15,3. Nilai rata-rata pada kelompok 2 yaitu 16,7. Kemudian nilai B-nya yaitu nilai rata-rata K2 dikurangi nilai rata-rata K1 lalu dibagi 15 yaitu hasilnya 0,09. Kemudian nilai Y aksen K1 pada periode 8 Januari sama dengan 15,3 ditambah 0,9X. Lalu nilai Y aksen pada K2 periode 23 Januari sama dengan 16,7 ditambah 0,9X. Jadi ramalan pada tanggal 31 Januari dengan X-nya yaitu 23 adalah Y aksen pada K1 sama dengan 17,48.
Y aksen pada K2 sama dengan 18,88. Selanjutnya yaitu tren kuadratis terkecil. Nilai A-nya yaitu 16,03, nilai B-nya yaitu 0,03. Untuk mencari nilai Y-nya kita tambahkan nilai A dan nilai B. Jadi 16,03 ditambah 0,03X. Jadi ramalan penjualan pada tanggal 31 Januari yaitu rumusnya adalah Y sama dengan 16,03 ditambah 0,03 dikali X-nya yaitu 5,5. Jadi sama dengan hasilnya adalah 16,21. Lalu berikutnya yaitu tren kuadratis. Untuk menentukan nilai koefisien A-nya yaitu dengan rumus sigma Y dikali sigma X pangkat 4 lalu dikurangi sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat lalu dibagi nilai N buka kurung sigma X pangkat 4 tutup kurung dikurangi buka kurung sigma X kuadrat tutup kurung lalu dikuadratkan. Lalu hasilnya adalah 7,16. Nah, berikutnya untuk menentukan nilai koefisien B yaitu dengan rumus sigma X kali Y dibagi sigma X kuadrat. Lalu hasilnya adalah 0,03. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai koefisien C-nya itu dengan rumus N dalam kurung sigma X kuadrat Y dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikali dalam kurung sigma Y lalu dibagi dengan nilai N dalam kurung sigma X pangkat 4 dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat dikuadratkan lalu hasilnya adalah 0,03. Kemudian yang berikutnya yaitu tren eksponensial. Sebelumnya kita mencari nilai koefisien A dan koefisien B-nya dulu. Rumus koefisien A yaitu antilon dalam kurung sigma ln Y dibagi N sama dengan 82,3 dibagi N-nya 30. Jadi hasilnya adalah 2. Kemudian rumus koefisien B-nya yaitu antilon sigma dalam kurung X dikali ln Y dibagi sigma X kuadrat dikurangi 1 sama dengan X ln Y-nya yaitu 21,2 dibagi sigma X kuadratnya yaitu 2247,5 dikurangi 1 hasilnya adalah 0,009. Jadi aksennya adalah 45.072.428 dalam kurung 1 tambah 0,009 pangkat X. Saya Intan Nur Fadila, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis metode tren terbaik. Tabel ini adalah hasil analisis metode tren terbaik semi rata-rata. Di aksennya ini kami menggunakan periode 8 Januari yaitu 15,33 ditambah 0,093 dikali X. Di aksen ini didapatkan dari hasil analisis tren semi rata-rata sebelumnya yang dijelaskan oleh Fania. Kami menggunakan tren semi rata-rata karena dari hasil analisis dan dari keempat metode, nilai yang paling kecil adalah metode tren semi rata-rata dengan jumlah 346,43. Maka untuk meramalkan pendapatan toko beras Desa Yogi, metode tren semi rata-rata lebih cocok dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya ada variasi musim. Kami menggunakan variasi musim rata-rata sederhana karena dilihat dari diagram garis, kurvanya flat dan bervariasi, jadi kami menggunakan variasi musim rata-rata sederhana. Tabel ini adalah hasil datanya. Untuk mencari indeks musim, yaitu pendapatan dibagi rata-rata kemudian dikali 100. Selanjutnya ada peramalan. Kami meramalkan pada tanggal 1 Februari dan 30 Februari 2024 karena berdasarkan hasil dari indeks musim,
nilai terkecil ada di 1 Januari dan nilai terbesar ada di 30 Januari 2024. Jadi kami meramalkan bulan selanjutnya. Ini adalah tabel hasil peramalan kami. Untuk mencari Y aksen, yaitu T dikali S. T ini adalah tren dan S ini adalah indeks musim. Hasil dari Y aksen harus mendekati Y atau data asli pendapatan. Nah, kesimpulannya dari hasil analisis ini kami menggunakan metode tren terbaik, yaitu metode tren semi rata-rata. Dan untuk variasi musimnya kami menggunakan variasi musim rata-rata sederhana. Dari hasil analisis ini juga dapat diketahui bahwa pendapatan toko beras Desayogi ini setiap harinya mengalami perubahan. Dan di akhir bulan, pendapatan toko beras Desayogi ini mengalami kenaikan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cukuruku